Shalom, shalom yang ada di ruang mana atas ada Pak Ibu dan tim yang layani. Boleh dibuka kameranya, Ibu Indah. Shalom Pak Hariman, Indah, Pak Audi. Shalom, Indah. Oh, Shalom. Yo, dinyalakan kameranya biar ketahui wajahnya Ibu Indah. Lagi kedinginan. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom. Kapan ya kita bisa kumpul? Pak Hariman. Ini Ibu Siska kemana Ibu Siska nih? Ibu Siska, apakah akan hadir ke ruang aula atas atau di rumah ya? Oke. Mau kita mulai atau kita menunggu? Oke. Ke aula atas ya, ditunggu. Ya, seberapa pun malam mau, karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu lagu di mana tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena Allah itu begitu baik dalam hidup kita. Bolehlah kita mulai memikirkan apa karya Allah dalam hidup kita. Rahmat apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Rahmat kesehatan, rahmat pekerjaan, rahmat keluarga, rahmat sahabat, rahmat pelayanan, bahkan rahmat untuk boleh mengalami penderitaan. Sama seperti Tuhan Yesus. Karena kita adalah murid-Nya, kita tidak akan tidak mengalami penderitaan. Tapi kita percaya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan pada kita. Mari kita angkat satu lagu. Kita mau mengucap syukur untuk semua kasih dan setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa telah mengumpulkan kami di ruang ini maupun di ruang Zoom. Kau satukan hati kami untuk bersekutu mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap amat banyak, itu besar. Kasih setiamu terus turun-temurun. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mohon ampun jika kami seringkali menyakiti hati-Mu, menyakiti hati keluarga kami, menyakiti teman kami. Kami mohon ampun, biarlah hidup kami dibaharui hari demi hari, sehingga kami takut ketika kami menyakiti hati orang lain. Kami merasa tidak nyaman jika kami memperlakukan orang lain dengan kurang baik. Bapa dalam surga, jadikanlah hidup kami semakin berarti, semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapa, kami mengundang-Mu. Sudah ada berapa ini? 7 orang ya. Yuk kita berfellowship sejenak. Ya. Shalom, saya mau lihat dulu ada Ibu Sani. Selamat malam Ibu Sani. Ada Indah. Siapa tuh? Ya? Oh, ada Ita. Halo Ita. Puji Tuhan bisa ketemu Ita di sini ya Ita ya. Bisa nyalakan kamera Ita. Pengen lihat wajah Ita nih. Hai Ita, cantik aja sih. Ini Indah nih. Indah, hari ini ada lagu dengan kata-kata indah. Ayo dibuka dong. Aduh, kasihmu yang terindah. Aduh, tuh Indah yang cantik. Terima kasih Ibu Sani. Ibu Sani coba. Ibu Sani sudi nggak membuka kamera? Oke, mungkin Ibu Sani sedang sibuk ya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur karena kita sudah ditebus. Orang yang ditebus itu ibaratnya kita mempunyai banyak hutang,
Dan ada seseorang yang mau melunasi hutang kita. Seorang penebus menggantikan kerugian kita, atau menggantikan kita, atau mungkin kita di penjara atau jadi budak. Seorang penebus membebaskan kita sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh kudus. Kita sudah ditebus. Layaklah kita mengucap syukur. Layaklah kita memuji Dia yang telah menebus kita. Dan kita boleh hidup lebih berkenan, menjadi terang dan garam. Mari kita naikkan lagu ini. Kita mau belajar bahwa karya penebusan itu sangat berharga bagi kita. Kita hidup nyaman. Bahagia telah ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia bagiku telah dikalbu, salibmu Tuhan selalu menyenangkanku. Ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia bagiku telah dikalbu, salibmu Tuhan selalu menyenangkanku. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Ku bahagia saat ditebus oleh karya Allah yang kudus. Ya, bagiku telah dikalbu, salibmu Tuhan selalu menyenangkanku. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Ku bahagia saat ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia bagiku telah dikalbu, salibmu Tuhan selalu menyenangkanku. Jadi terang, jadi
nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dalam tutur kata kita, dalam tingkah laku kita. Amin. Amin. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk di hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita orang berdosa yang hidup menurut keinginan kita, telah ditebus oleh darah yang telah dibunas. Kita tidak kehilangan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tidak menyia-nyiakan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar berkorban dengan cara taat pada kehendak-Mu. Mungkin dalam kehidupan kami ada banyak hal yang tidak berkenan bagi kami dan kami bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Kami mau belajar Tuhan bahwa itu adalah kehendak-Mu. Dan kami mau belajar berkorban. Kami mau menerima semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Karena Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Oh Yesus, biar untuk mengantuk bahwa mencintai-Mu. Mungkin saat ini cinta kami tidak sebesar cinta-Mu kepada kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, mau belajar mencintai-Mu. Mencintai-Mu dengan cara mentaati perintah-Mu. Hari Allah kami mengutuk hadir di hati kami. Kami merindukan karya-Mu. Kami merindukan lawatan kasih-Mu. Yesus, takkan ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang terima
seperti Engkau. Oh, tak ada yang seperti Engkau. Telah Kau buktikan cintamu, telah Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau rela mati bagiku, Kau rela berikan segalanya bagiku. Sudah layak Tuhan, Kau dipuji disembah. Tubuh jiwa rohku memuji-Mu. Haleluya. Selamaya toina masaila, ose maina la umarase.
malayna launa aina layla usim malaya lalahuna mulayna suhuina anaruina malayna zo ain layna ulayna ina usimikai inola ainom mainola asumaina. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarlah tenang jiwa kita. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Biarlah tenang jiwa kita. Melewati segala masalah hari ini. Kita mau bersandar pada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Seringkali kesibukan kami membuat kami jarang sekali bersaat teduh, hening di hadapan-Mu, bersandar kepadamu. Biarlah momen-momen singkat ini membuat kami mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami siap untuk mendengarkan pewartaan-Mu. Hati kami siap untuk mendengarkan. Bapa dalam surga, Kau telah utus Ibu Francisca untuk melayani kami di tempat ini, untuk mewartakan kabar sukacita, untuk menggerakkan hati kami agar lebih baik lagi. Tuhan urapi hati, pikiran, lidah Ibu Francisca, biarlah ia boleh tenang mewartakan kabar sukacita-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan Siska. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, di ruangan Zoom. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan PD Santo Yusuf Cirebon. Tema kita pada malam hari ini adalah Light and Dark, ya, terang dan gelap. Sudah dimulai dari Kejadian bab 1, ya, ayat 1 sampai 5 sudah ditulis di situ mengenai terang dan gelap. Ya, kita akan baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita,
menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah terang, gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di dalam bahasa Inggris petang di sini evening, ya, yang berarti juga malam, ya. Jadilah malam, jadilah pagi, ya. Itulah hari yang pertama. Dan seterusnya, ya, kisah penciptaan. Di sini mungkin kita membayangkan, ya, kalau gelap lampu. Nah, ini gelap-gelap ini nih. Sekarang udah malam, ya. Gelap lampu tiba-tiba bep, ya. Wah, itu pasti kalau dulu cari-cari korek api, kalau sekarang cari-cari apa? Handphone. Kalau handphonenya ada baterainya, ya. Kalau enggak bisa juga, ya, cari flashlight. Tadinya mungkin meraba-raba atau takut jatuh, tersandung gitu, ya. Karena gelapnya tuh sampai gelap banget. Tapi setelah ada terang sedikit, itu sudah mulai lega, ya. Seperti saya juga kalau malam tidur nggak bisa tuh gelap, bener-bener gelap, ya. Tapi ada orang-orang yang suka malah pakai kacamata untuk tidur, ya. Pengennya bahwa saya malah ngap gitu, ya. Rasanya seperti sesak nafas gitu, ya. Seperti gelisah, justru harus ada terang sedikit, ya. Baik dari kamar mandi atau dari lampu luar. Itu. Dan apalagi kalau misalnya ternyata terang lagi. Wah, pasti tepuk tangan, ya, atau hore gitu, ya. Puji Tuhan, ya. Macam-macam itu, ya. Begitu, ya, terang itu sangat penting, ya. Tadi sangat baik disebutnya. Di dalam Yesaya bab 9 ayat 1 juga dikatakan, bangsa yang berjalan di lapangan melihat, yang mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tadi ditulis di negeri kekelaman, atau dalam bahasa Inggris dikatakan shadow of death, ya, bayangan akan kematian, ya. Itu juga seperti kegelapan, ya. Namun atasnya terang telah bersinar. Ya, ayat yang 2a, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Karena ada terang yang besar, ya, ada sorak-sorai, ada sukacita yang besar. Mari kita buka kembali Perjanjian Baru, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, berbeda dengan Injil-Injil yang lain, ya. Tiap-tiap Injil ada mulai dari silsilah, mulai dari pembaptisan macam-macam. Di Injil Yohanes dimulai dari firman yang telah menjadi manusia. Ini kata-kata ini sering kita doakan ketika Angelus, ya, malaikat Tuhan. Ya, sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Ya. Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, di sini yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Datang kepadanya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, di dalam teks bahasa Yunani ini disebut firman telah memasang kemahnya di tengah kita. Ya, memasang kemahnya, bertabernakel di tengah kita. Firman menjadi daging, ya, tubuh dan darah Kristus di dalam tabernakel. Ya, firman, ya, menjadi manusia, menjadi daging, ya, diam di antara kita dengan kita lihat ke-Nya, muliaan berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Ya, tadi firman tadi mengenai inkarnasi, tadi firman menjadi manusia, ya, tinggal di antara kita. Ya. Kita lanjut. Ya, sebelumnya tadi di sana juga dikatakan, ya, light from light, ya. Ya. Terang, ya, dari terang. Ya, ini ada di dalam syahadat panjang, ya, atau Nicene Creed, ya, ada syahadat para rasul, ada syahadat panjang, syahadat Nicene yang kadang saat misa juga dibacakan juga, ya. Dan di sini ada kata-kata God from God, light from light, true God from true God, ya, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ya. Di sini ada buku, ya, yaitu Bishop Barron, ya, Uskup Barron dari Amerika. Ini mengupas, ya, penjelasan yang lebih detail lagi mengenai syahadat Nicene ini, ya, light from light, ya, Allah benar dari Allah benar, ya. Di dalam buku Light from Light, ya, menjelaskan mengenai Nicene Creed, ya. Dan kita lanjut kembali ke surat Yohanes yang pertama, ya, ayat 1, bab 1 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, judul perikopnya adalah Allah adalah terang. Ya, saya bacakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya. Di dalam bahasa Inggris judulnya Walking in the Light, ya, berjalan terang. Ke ayat kita baca, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita mempunyai Dia, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, di sini Allah adalah terang, ya, berjalan di dalam terang Kristus, ya, tetapi kita adalah manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa. Ya, kalau ingat lagunya walk 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 in the light, ada ups gitu ya, karena kita seringkali ups, ya, kayak mau jatuh, ya, jatuh lagi, ya, jatuh lagi, mungkin dalam dosa yang sama, dosa yang itu tuh lagi, ya, kedagingan itu lagi, hawa nafsu itu lagi, ya.
tetapi di sini darah Yesus yang menyucikan kita. Ya, jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia, adil, yang selalu mengampuni. Ya, darah Tuhan yang menyelamatkan, menebus, Ia adalah Sang Juru Selamat. Ya, bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Kalau kita mau terus berjalan di dalam terang Tuhan, ya, walaupun kita kadang jatuh, tetapi tidak akan tergeletak. Tuhan menopang kita, menggendong kita. Ya. Dan berbicara mengenai terang, ya, kita ingat akan peristiwa-peristiwa Rosario, yaitu peristiwa terang. Ya, mungkin ada ingat. Ya. Yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang kedua di Kana, ya, di Kana, mujizat Yesus yang pertama di Kana. Yang ketiga, Yesus mewartakan kabar sukacita, ya, pertobatan. Dan yang keempat, transfigurasi, ya. Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Yang keempat, 5, Yesus menyatakan Ekaristi. Mau mengenai ya, Tabor ada di dalam Matius 17. Ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus berubah rupa, ya, di depan mata mereka, wajahnya bercahaya, ya, seperti matahari, ya, terang sekali. Ya. Pakaiannya juga putih bersinar seperti terang. Ya. Dialah, ya, terang itu yang dinubuatkan Yesaya, terang yang besar itu Tuhan Yesus Kristus. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, dengarkanlah dia, ya, firman sabda Tuhan. Ya, dengarkanlah dia, ya. Al-Seni mengatakan bahkan di pembaptisan di Sungai Yordan pun, ya, ada burung merpati, ya, di situ ada kata-kata yang sama, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku. Dan ketika mujizat di Kana, Bunda Maria mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, ya, buatlah itu, ya. Semuanya mengarah firman Tuhan, sabda Tuhan, bukan hanya pendengar tadi, pelaksana firman, ya. Perbuatlah itu, kata Bunda Maria, apa yang dikatakan kepadamu, ya. Dengarkan, pelaksana firman, buatlah itu. Dan baru hari Minggu yang lalu, ya, mungkin masih ingat dan membaca renungan, ya, homili dari Bapak Paus Fransiskus dan juga dari Uskup Anton, ya, dan di situ hati saya begitu tersentuh mendengar khotbah Bapak Paus dan juga Uskup kita, Uskup Anton. Mungkin saya akan bahas sedikit, ya, bacaan Injil kemarin, ya, ada nubuat Nabi Yesaya kan roh, ya, sebab itu Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Memberitakan warta gembira. Nah, ini adalah khotbah Yesus yang pertama, ya, di tempat dia dibesarkan di Nazaret. Bacaan yang baca adalah nubuat Nabi Yesaya, dan setelah Yesus membaca nubuat Nabi Yesaya, ya, Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini, ya. Pada hari ini genaplah nas ini.
Ya. Pada kita tahu bahwa kitab nubuat Yesaya itu udah ribuan tahun yang lalu. Ya. Mungkin namun Alkitab ya bukanlah kitab sejarah ya. Ya. Dan itu tetap relevan ya saat zaman Yesus ya katakan pada hari ini genaplah nas ini, dan saat ini juga dikatakan pada hari ini genaplah nas ini. Karena ini dimulai di dalam jiwa kita apabila kita memahaminya dengan baik. Ya. Hari ini ya, menerima sabda Allah, hari ini Allah berbicara kepada hati kita hari ini. Ya. Nah, di sini Paulus mengatakan orang yang berkhotbah, yang mewartakan ya, adalah orang yang pertama yang mengalami hari ini di dalam Yesus sehingga dapat menyampaikan Injil hari ini kepada orang lain. Ya. Sabda yang membangkitkan hati dan terlebih dahulu hati yang mewartakannya. Dan ini sering kali saya alami ya. Bagaimana firman itu begitu berbicara pada saya ya. Terlebih dahulu untuk saya ya. Dan itu baru diwartakan untuk membangkitkan hati ya, yang mendengarkan sabda Allah hari ini ya. Dan firman Tuhan, sabda Tuhan ya, itu mengubah rupa hari biasa ya, hari biasa menjadi hari ini yang di dalamnya Allah berbicara kepada kita. Kita akan menemukan bahwa kata-kata ini dibuat khusus untuk kita. Kata-kata ini akan membantu kita menyambut setiap hari. Sabda Allah adalah mercusuar yang menuntun perjalanan hidup kita. Ya, bahkan di Mazmur juga dikatakan, udah pasti hafal semua, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ya. Dan Paulus juga mengatakan di dalam khotbahnya, ya, marilah kita memeluk firman-Nya. Ya, marilah kita memeluk firman-Nya. Melalui firman-Nya menghidupkan kembali harapan di tengah abu ketakutan kita. Membantu kita menemukan kembali kegembiraan di labirin kesedihan kita. Mengisi perasaan kesendirian kita dengan harapan. Ya, kadang-kadang saya tuh suka berkaca-kaca sendiri kalau mendengar khotbah dari Bapak Paus Fransiskus ya. Dan di sini Bapak mengatakan mendengar dengan hati, ya, telinga hati. Ya. Jadi melibatkan lebih dari sekedar indera pendengaran. Ya. Mendengar dengan telinga hati. Ya. Santo Paulus di dalam Roma 10 ayat 17 juga mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Bapak uskup ya kan bahwa dibaca dengan penuh perhatian dalam doa, di mana sabda Tuhan kita akan menemukan makna suci yang akan membuat kita menjadi terharu, ya, meneguhkan, menghibur, mengoreksi, mencerahkan, ya, menerangi hari-hari kita, ya, masuk di dalam perkara hidup kita sehari-hari, dan membuat kita menjadi bertobat,
dan ini aja, bertobat dan berobat, ya, bertobat, ya, kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan dan berobat, ya, menyembuhkan setiap luka-luka, ya, di dalam hati kita, ya. Yang terpenting apa? Tuhan berbicara apa kepada kita. Dan ketika itu Bapak Uskup Anton juga mengatakan apabila ada pasangan-pasangan yang mau menikah, ya, kalau bingung bacaannya, ya, hari ini. Itu pernah katanya ketika itu hari Sabtu dan awalnya keluarga kaget, ya, orang tuanya kok bacaannya begini katanya, ya, tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Tetapi ketika Bapak Uskup khotbah, ya, dan setelah akhir misa kedua pasangan itu, bahkan mungkin pasangan-pasangan lain di sana yang sudah menikah ataupun yang belum, merasa sungguh bersyukur, ya, merasa bahagia karena diteguhkan dan oleh sabda itu, oleh firman itu, di mana uskup waktu itu berkhotbah bahwa untuk membangun keluarga kudus, kita masing-masing, ya, mereka masing-masing harus menyembuhkan diri dari kusta egoisme yang sering menggerogoti dan menghancurkan banyak keluarga. Nah, ketika saya mendengar khotbah itu, saya ingat, saya juga bingung, ya, di awal mau bicara tentang apa, ya, perikopnya apa, ya. Lalu saya buka Injil, ya, dan juga bacaan pertama hari ini, ya, dan di awal itu dikatakan bahwa hari ini, ya, adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Dan apa, ya, dan awalnya masih kertas kosong, awalnya bingung gitu, ya, tapi ya akhirnya Tuhan meneguhkan bagaimana Injil ini, bacaan ini, ya, dari kisah para rasul ini begitu menyapa saya terlebih dahulu dan saya rindu untuk membagikannya, ya. Kita akan buka sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Cerita tentang pertobatan Paulus ini, ya. Ya, Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, ya, dan Lukas ini menuliskannya sampai 3 kali. Ya, di Kisah Rasul 9, di Kisah Rasul 22, dan di Kisah Rasul 26, bahwa peristiwa ini sangat besar, peristiwa ini sangat penting, ya, maka Lukas mengulangnya sampai 3 kali. Mari kita baca sama-sama. Saulus bertobat, ada di dalam Alkitab yang komunitas Kristen Katolik itu menemui Yesus, ya. Ada lagi katakan Saulus dipanggil oleh Yesus yang bangkit, ya, di kitab tafsir. Jadi bagaimana Saulus bertobat, Saulus menemui Yesus, dan Saulus dipanggil oleh Yesus yang bangkit. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat pada Bauisma Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan adalah sebutan yang jemaat Kristiani perdana, ya, jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan mengelilingi dia, ya. A light from heaven, ya. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Ya, di sini tadi Saulus melihat dan mendengar.
Ya, sedangkan rekan-rekannya hanya mendengar suara. Di kisah yang lain, ya kisah 22 dikatakan juga hanya melihat cahaya ada. Tetapi Paulus dua-duanya melihat dan mendengar. Seperti juga penampakan ya Bunda Maria ya di Lourdes ya. Dan juga di tempat-tempat lain bagaimana yang pelihat ya Santa Bernadette melihat dan mendengar. Tidak. Nah, seperti itu yang Paulus alami. Begitu pribadi Yesus ya memperlihatkan ya cahaya yang terang dan besar dan juga suara Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku. Di sini Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Kristiani, dengan kita semua. Ya. Kita juga ingat firman Tuhan yang mengatakan apa yang kau lakukan untuk saudaramu, kau lakukan itu untuk aku. Ya. Kita lanjut ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Paulus membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, di sini Ananias juga Paulus ya mendapatkan ya, penglihatan ya ketika di dalam doa ya sewaktu Saulus dan Ananias berdoa. Nah, di sini menekankan bahwa pentingnya doa ya membiarkan Allah menunjukkan perkenanannya ketika kita mendengarkan Dia di dalam doa. Kadang-kadang di dalam doa kita akan menemukan bahwa pilihan dan rencana kita diubah oleh rencana Allah yang berbeda ya bagi kita. Tetapi kita mau tetap ya berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, kita lanjut ya seperti Ananias juga awalnya dia mengatakan, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu ya, Ananias taat ya, pergilah Ananias ke situ ya, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampaki kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur di matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, awalnya ya Saulus itu mungkin merasakan seperti apa yang di dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ya di Lukas 18 ayat 9 ya. Ya seorang ya muda ya mengabdikan diri di dalam pelayanan Tuhan. Dia giat ya, maka dia dipercaya oleh imam-imam besar. Ya. Ya mungkin saat itu dia ya gelap ya. Dia tidak tahu. Sehingga dia merasa seperti tadi orang Farisi, apakah itu ya? Dia merasa itu benar ya. Di waktu itu ia bersyukur pada Allah karena telah membuat dia menjadi orang yang bertanggung jawab, dipercayai imam besar ya. Seorang beriman yang aktif ya. Tetapi ya ketika di hadapan terang Kristus, ketika perjalanan di Damsyik, ia menjadi sadar bahwa apa yang telah dilakukannya, ya, tugas-tugas pelayanan, ya, yaitu menganiaya tadi umat Kristiani, ya, membawanya ke Yerusalem untuk jadi itu tidak berguna bagi Allah. Ya. Imannya adalah suatu fanatisme dan kebanggaan yang semu. Ya. Dan di situ Paulus menyadari dirinya adalah seorang berdosa. Ya, ketika dia melihat terang itu dia menyadari ya, dirinya adalah seorang berdosa yang kejam, ya, penganiaya. Tapi bersama dengan itu ia pun menyadari bahwa Allah menyambutnya, ya, memilihnya. Ya, seperti di ayat 15, orang ini akan menjadi alat pilihanku, ya, mengampuninya. Sehingga Paulus jadi seperti orang Farisi di dalam perumpamaan itu, tetapi lebih menempatkan dirinya di tempat seperti seorang pemungut cukai. Ya, Allahku, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya, inilah adalah pertobatan. Ya, Saulus ya menjadi Paulus. Ya, pertobatan adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga murid-murid yang lain. Ya, dan juga kita semua murid-murid Kristus. Dan yang terpenting bagaimana kita menjawab panggilan itu dengan sepenuh hati. Ya, betapa aktifnya kita tidak akan mampu tampil sebagai saksi-saksi Kristus jika tidak mengakui diri sebagai pendosa yang diampuni. Ya, kalau mungkin awalnya Saulus tidak mengerti dan dia mengalami 3 hari ya malam gelap. Tetapi di dalam malam gelap itu adalah saat perenungan. Ya, saat mungkin intim dengan Tuhan, dia dengan penyangkalan diri, ya, dengan berpuasa, ya, dan akhirnya menemui terang Tuhan. Nah, kalau kita ingat, ya, santo-santa banyak, ya, saya akan bahas, ya, mengenai Santo Yohanes dari Salib, ya, malam gelap, suatu malam yang gelap, ya, terbakar oleh kerinduan cinta yang mendesak. Ya, ini adalah bait pertama dari malam gelap ya. Suatu malam yang gelap terbakar oleh kerinduan cinta yang mendesak. Oh rahmat yang tak terkatakan. Aku keluar tak terlihat. Rumahku sekarang seluruhnya hening. Ya, di sini rumah itu adalah tubuh kita di mana jiwa kita tinggal. Ya, yang sering kali gaduh dengan kedagingan, dengan hawa nafsu, ya, dan jalan gelap ya melalui pikiran, ya, kadang pikiran negatif, ya, peperangan rohani di pikiran kita, ya, kehendak. Bagaimana kita harus rindu untuk fiat, ya, Yesus fiat Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu, dan
Ya, kiranya tadi cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ya, ingatan-ingatan, memori akan kegagalan membuat kita tidak percaya diri. Ya, kesombongan, ya, memori keberhasilan mungkin membuat jadi kesombongan, kekhawatiran. Ya, tapi saat kita mengolah itu semua menjadi bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana Roh Kudus bekerja, ya, memurnikan, menguduskan dengan rahmat Tuhan, pertolongan kasih Allah. Dari malam yang gelap menyongsong cerahnya pagi hari. Bersatu dengan Tuhan, ya, merasakan damai. Bagaimana Teresa, ya, berisi dari surat-surat pribadinya, Come Be My Light. Ya, di situ Bunda Mother Teresa, ya, Santa Mother Teresa Calcutta mengatakan bahwa dia mengalami kegelapan, ya, rohani, kekosongan, kesepian, kekeringan, ya, mengalami ketidakhadiran Allah, tetapi di saat yang sama dia merasakan juga penderitaan bagaimana saat merindukan Tuhan. Ya, dan dia menyatukan semuanya dengan penderitaan Kristus. Dan dia rindu untuk membagikan terang Tuhan di dalam lorong yang gelap kepada setiap hari, setiap hati yang kesepian, ya, yang miskin dan yang mengalami penolakan. Dan ya, iman, ya, bicara tentang iman, ya, iman ini adalah kata-kata dari Santo Francis de Sales, ya, iman pada Kristus itu seperti sinar yang terang, seperti sinar mentari yang membuat kita dapat melihat Tuhan di dalam segala sesuatu dan juga segala sesuatu di dalam Tuhan. Iman adalah lampu yang menuntun, membimbing jalan kita di dalam gelap, ya, malam, dan cukup untuk perjalanan. Ya, untuk yang menderita Allah tidak berargumen atau menjelaskan sesuatu, melainkan respon Allah adalah menemani hadirannya. Kebaikan itu cerita penderitaan membuka pada sinar terangnya. Ya, ya, tadi dosa. Ya, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa dosa itu adalah selubung hitam yang menutupi wajah kita sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas diri kita dan dunia. Namun kerahiman Allah menghalau bayangan dan kegelapan, shadow and darkness, memberi kita terang baru. Ya, pengharapan Kristiani walaupun gelap dan menakutkan, Allah selalu menawarkan perlindungan dan terang. Ya, seperti kata-kata dari Henry Nouwen mengatakan, ya, kamu tidak dapat melihat jalan di depan secara menyeluruh, namun selalu ada cukup terang, ya, untuk melangkah, ya, selangkah demi selangkah. Dan ada lagi quote yang mengatakan apa yang Tuhan tahu tentangmu, ya, itu lebih penting daripada yang orang lain pikirkan tentangmu. Mungkin saya akan sharing sebentar, ya. Ya, saya saya adalah juga seorang manusia yang memiliki banyak kelemahan, banyak dan saya juga orang yang kadang suka baperan, ya, kadang juga suka overthinking, ya, dan saya mengalami, ya, saat-saat kegelapan, ya. Pertama itu ketika saya berbuat dosa, dan waktu itu entah kenapa dalam pikiran saya, apakah ini, ya, saya bertanya-tanya Tuhan, apakah ini bisa diampuni, ya. Dan itu membuat muka saya rasanya seperti merengut, saya sedih, ya, dan terpikirkan terus, ya, dosa-dosa saya, ya. Dan puji Tuhan ketika sebelum Natal, ya, kita sudah bisa mengaku dosa secara pribadi. Di situ saya mengalami bagaimana Allah selalu menunggu, menyambut dengan kasih-Nya, ya. Dia tidak mengingat bahkan kesalahan-kesalahan kita, ya, Dia mengampuni. Dan kadang-kadang saya juga suka berpikir, aduh, ya, saya takut, ya, saya takut
Seharusnya saya membawa terang ya seperti itu. Tapi bagaimana nanti jadi batu sandungan. Ya, itu juga kadang membuat saya, tapi Tuhan sudah ya, kadang-kadang saya berbicara biarkan ya atau orang lain mungkin membenci ya atau menyalahkan saya, tetapi jangan membuat mereka menjauh daripadamu ya, karena itu membuat saya sedih dan itu saya takut sekali menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan, itu saya takut sekali. Dan satu lagi ketika ya kan ya, jadi ada saya memikirkan, wah saya overthinking dan saya juga apa yang orang pikirkan tentang saya, bahkan itu yang jelek-jelek ya, yang negatif itu muncul dari kepala saya, bahkan saya menilai diri saya sendiri pun seperti itu, dan itu membuat sepertinya gelap redup gitu ya. Tapi ketika saya masuk di dalam doa ya, saya melihat bahwa Tuhan ya melihat terang di dalam dirimu ya, melihat something beautiful inside of you. Jadi melihat hal yang indah di dalam dirimu, dan terang yang walaupun seperti sumbu yang ya, seperti Yesaya 40 ayat 3, sumbu yang telah pudar yang takkan dipadamkannya, yang akan dijadikan terang untuk kemuliaannya ya. Itu membuat menjadi tersenyum ya, membuat menjadi kembali bersinar ya. Kadang-kadang mungkin kita sibuk ya, banyak ada mau glowing ya, wajah di glowing misalnya ya, dengan vitamin ini, kolagen dan segala macam. Tetapi yang terpenting bagaimana kita bersinar ya, glowing to others, itu karena ya terang daripada Kristus. Ya, dan mungkin ya masih banyak lagi ya, melalui pikiran tadi, kehendak saya juga berusaha untuk ya, walaupun kadang-kadang ada ketakutan, tapi saya berusaha berkata ya, menyatukan setiap penderitaan dengan Yesus ya, ini di dalib ya, dan itu menyatukan penderitaan dengan penderitaan Tuhan, itu memberikan kekuatan ya, untuk berkata ya terhadap kehendak Tuhan, dan untuk menyembuhkan setiap luka-luka ya, setiap ingatan-ingatan negatif tadi. Sebagai penutup ya, pengalaman Emmaus ya, yaitu Ekaristi ya, itu membimbing para murid. Ya, mungkin ya ketika perjalanan di Emmaus ya, membimbing para murid untuk melanjutkan perjalanan meskipun sudah malam ya, yang diterangi kehadiran Kristus yang menerangi hidup mereka ya. Kita dipanggil untuk menjadi terang di malam yang gelap ya, untuk mengalami sukacita hidup di dalam Tuhan ya. Seperti di Emmaus dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika kita juga mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecah roti ya. Pengalaman Emmaus, Ekaristi ya, itu adalah saat yang indah, saat pemulihan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan, dan terang Kristus ya, Paulus mengatakan bahwa lebih besar daripada kegelapan hati manusia, dan doa itu membuat terang kita terus bersinar ya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ada satu Mother Teresa ya, bukunya Come Be My Light ya. Awalnya saya pikir ya, come ya Jesus and be my light ya, jadilah terangku Tuhan. Tetapi ketika di akhir dikatakan, Yesus yang mengatakan malah come ya, my sons and daughter ya, anak-anakku, mari datang dan be my light. Engkaulah sekarang yang menjadi terang-terangku ya. Maka di dalam saat kekhawatiran ya, di dalam saat ketakutan, saat ini di dalam hening, kita mau serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kegelapan di dalam hidup kita saat ini. Apabila saat ini kita berjalan di dalam kegelapan, dalam penderitaan,
Mungkin ada masa lalu kita, atau kekhawatiran akan masa depan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam aku dan aku adalah milik-Mu. Engkaulah andalanku, Engkaulah kepercayaanku, Engkaulah harapanku. Engkau Allah yang paling mengasihiku dan aku mengasihimu. Kita semua dibaptis, ya, kan Kristus, ya, lilin-lilin baptis yang berasal dari lilin Paskah, ya, di mana Kristus sendiri yang telah bangkit, terang itu. Mari saat ini kita mau terus dan terus melihat kedalaman hati kita. Kita mau bayangkan bahwa Yesus saat ini ada di samping. Ia memeluk kita, Ia memegang tangan kita. Ia akan menuntun kita untuk berjalan di dalam terang. Berjalan bersama Tuhan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selalu. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh melihat terang-terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang-terang-Mu Tuhan. Dan memberikan terang-terang itu juga semakin bersinar dan menyinari orang-orang di sekitar kami. Setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Siska untuk pewartaannya. Ya, kita diingatkan untuk datang kepada terang Kristus dan menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pertobatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu telah ditebarkan dalam hati kami. Ingatkanlah kami ya Bapa di masa-masa suram, di masa-masa kegelapan hidup kami. Ingatkan kami untuk datang kepadamu lewat doa dan firman-Mu. Kami memberikan persembahan kami, kami memberikan apa yang kami miliki, ingin kami kembalikan kepadamu. Juga lebih lagi kami mau mengucap syukur sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau telah mengurapi, memberkati Ibu Francisca, biarlah hidupnya semakin bertumbuh dalam Engkau, diberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan satu lagu. Karena Engkaulah kekuatan serta penghiburan dalam hidup kami. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.
Bapak Ibu memberikan persembahan yang ada di layar untuk perkembangan persekutuan doa kita ini. Tiap hak bimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Ada sedikit pengumuman untuk Selasa depan persekutuan doa kita libur sejenak. Mungkin ada warga berkumpul untuk merayakan Hari Raya Imlek. Nah, tetap waspada, jaga protokol kesehatan saat berjumpa dengan keluarga. Biarlah kita tetap sehat. Kita jumpa lagi pada 8 Februari. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita mau naikkan doa penutup. Ibu Elizabeth bisa doa berkat. Asisten Iman. Ya. Silakan Ibu di sini biar kelihatan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita dan menuntun kita dalam kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Elizabeth. Kita jumpa lagi pada hari setelah 2 minggu lagi. Selamat berkumpul dengan keluarga, salam buat keluarga, dan boleh bersuka cita bersama keluarga. Mari kita terus menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku bahagia saat ditebus oleh darah Allah yang kudus. Dia bagiku telah dikalbu. Salib butuh lalu menyanku. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam,
senantiasa ditebus oleh karya Allah yang kudus. Ya, bagiku telah dikalbu salibmu Tuhan selalu menyenangkanku. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Hidupku jadi alat kasih-Mu, agar dunia yang gelap diselamatkan. Pakailah hidupku Tuhan jadi alat kasih-Mu, agar dunia yang gelap diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa. Tuhan berkati.